Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita kembali bertemu, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan buat kita, memberikan ketenangan buat kita dalam upaya kita untuk terus meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan kita lebih baik, bisa meningkatkan amal soleh kita, dan tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan derajat ketakwaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang dosa yang dilupakan oleh suami, ya. Ada permintaan juga kepada kita, apa saja dosa-dosa yang dilupakan oleh istri atau oleh perempuan, gitu ya. Kalau kita melihat hadis Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan keluar pada salah satu Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitr ila al-musalla. Ya, Rasulullah keluar ke musalla. Famarra 'ala nisa. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ibu-ibu, perempuan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaron nisa'i, wahai segenap wanita." Kata Rasulullah, "Wahai para wanita, tasaddaqna." Ya, bersedekahlah kalian. Kenapa? Fa inni uritukunna, sesungguhnya diperlihatkan kepada aku tentang kalian itu aktsar ahlin nar. Kebanyakannya itu penghuni neraka. Fakulna, maka para wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, wa bima ya Rasulullah, kenapa kami jumlahnya banyak di neraka? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, tukthirna la'na, itu yang pertama. Tukthirna la'na, kalian banyak melaknat. Wa takfurnal ashir, dan kalian mengkufuri ashir. Ashir itu apa? Ya, suami, kufur kepada suami. Jadi yang menyebabkan wanita itu banyak di dalam neraka itu karena banyak melaknat dan banyak kufur kepada suami. Ya. Di dalam penjelasan yang lain, kufur kepada suami itu adalah tidak bersyukur kepada pemberian suami. Itu. Nah, dari hadis ini, ibu bapak sekalian, kita melihat bahwa ada dosa-dosa bisa jadi yang dilupakan oleh seorang istri. Ya, salah satunya tadi takfurnal ashir. Ya, kufur kepada suami. Ya, dalam penjelasan yang lain yaitu tidak bersyukur kepada pemberian suami. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Allah senantiasa menjaga kita semua dan kita memiliki keimanan yang mampu untuk melakukan amal-amal soleh sehingga kita terhindar dari dosa. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Usamah bin Zaid
Rasulullah bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga, kata Rasulullah, fa idza amatu man dakhalaha al-masakin. Ternyata banyak yang memasukinya surga itu adalah al-masakinu, yaitu orang-orang miskin. Wa idza ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang kaya itu tertahan. Ya, jadi orang kaya itu tertahan masuk surga, illa ashaban nar, kecuali orang kaya yang menjadi penghuni neraka itu. Faqad umira bihim ilan nar. Ya, mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di depan pintu neraka, fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Maka ternyata kebanyakan yang memasukinya itu adalah perempuan. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau Rasulullah melihat surga, itu ternyata yang banyak memasukinya itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang kaya itu tertahan. Kenapa? Karena harus mempertanggungjawabkan di depan Allah. Bukan harus miskin loh, awas. Kemudian ternyata di dalam neraka, kata Rasulullah, فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا an-nisa. Ternyata yang banyak memasukinya itu adalah perempuan. Kalau memasuki surga itu orang-orang miskin, memasuki neraka itu adalah para wanita. Demikian di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, kita lihat di beberapa hadis dosa-dosa apa saja yang dilupakan wanita, perempuan, ya. Kita bukan menjadi panitia surga neraka ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ingin mengungkapkan, ya, karena ada pertanyaan ini, apa saja dosa-dosa yang dilupakan oleh wanita. Yang pertama, ya, ini diantaranya saja, ya. Yang pertama, dosa yang dilupakan istri itu, wanita itu adalah tidak menutup aurat sesuai dengan syariat. Gitu kan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Gitu kan? Itu yang pertama. Jadi ada satu kaum yang bersama mereka itu pecut seperti ekor sapi yadribuna bihan nas. Mereka, ya, dengan pecut itu memukul-mukul manusia. Nah, ini yang berkaitan dengan wanita. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Nah, ini. Ya. Ahli neraka itu nisaun kasiyat, perempuan yang kasiyat, gitu ya. Memakai pakaian yang kasiyat. Kasiyat itu pakaian apa ya? Kasiyat ariyat itu pakaian tipis ketat, tembus pandang, mumilat, mailat, gitu ya. Itu yang apa namanya, yang mudah dirayu atau suka merayu, gitu ya. Ya, ini hadis riwayat Muslim, ini ya. Jadi kalau kita melihat ini, kadang-kadang kita lupa, gitu kan, mengingatkan istri kita ketika keluar rumah, anak-anak kita yang sudah baligh, ya, yang perempuan itu. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Tutuplah aurat dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan perintah agama. Nah, kadang-kadang kita lupa ini menutup aurat ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, dosa yang dilupakan oleh istri itu, ya, oleh wanita itu, yang kedua itu tabarruj. Tabarruj itu artinya, kalau menurut Imam Al-Qurtubi, itu adalah menyingkap atau menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Kalau Ajuzaj, tahu siapa itu? Mengatakan bahwa
menampakkan bagian yang indah dan segala yang mengundang syahwat laki-laki yang non muhrim, non mahram ya. Nah, di dalam Al-Quran kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perempuan itu waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah perempuan itu tinggal di rumah, tetap di rumah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah zaman dulu, itu begitu. Nah ini. Jadi tabarruj menampakkan kecantikan kepada orang lain. Kecantikan itu untuk suami, gitu kan. Itu tabarruj. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, para wanita itu dilarang untuk tabarruj. Ya, tabarruj itu adalah berhias seperti orang-orang jahiliyah. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan khairu nisaikumul wadud, sebaik-baik wanita di antara kalian adalah al-wadudu, itu wanita yang penyayang. Nah, itu. Jadi sebaik-baik istri kalian adalah istri yang penyayang, penuh kasih sayang, cinta kepada suaminya, al-waludu. Nah ini ya, istri yang banyak anaknya, banyak melahirkan, itu baik. Ya. Kemudian al-muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah. Ya, yang cocok dengan suaminya jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasyarru nisaikum, dan sejelek-jelek istri kamu adalah al-mutabarrijatul mutakhayyilat. Itu wanita yang tabarruj dan wanita yang sombong. Itu kata Rasulullah itu. Jadi sejelek-jelek wanita di antara kalian adalah al-mutabarrijatul mutakhayyilat. Jadi kita artikan itu ya, yang tabarruj dan yang sombong. Nah ini makanya, ini kadang-kadang kita, yang dilupakan tuh maksud saya itu, kita menganggap enteng dalam berhias sehingga kecantikan ditampakkan kepada orang lain mengundang syahwat, ya kita lupa itu begitu. Ya berhiaslah sewajarnya, ya jangan sampai mengundang mengundang orang lain gitu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi istri-istri kita ya dari keinginan menampakkan kecantikan di depan orang. Ini tolong nanti hadisnya bagi yang paham hadis diperiksa nih dari Fadalah bin Ubaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tas'al anhum, rajulun faraqal jama'ah wa asa imamahu wa mata 'asiyan, wa amatun aw 'abdun abaqa famata, wa imra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Ini ada yang orang-orang yang ya tidak usah ditanya lagi tuh katanya. Itu mereka itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Wa mar'atun ghaba anha zawjuha, seorang istri yang suaminya tidak ada, ya. Qad kafaha, suaminya itu sudah memberikan kecukupan kepada istri itu, ya, kafaha mu'natad dunya. Jadi sini sebutkan qad kafaha mu'natad dunya, seorang istri yang suaminya tidak ada, suami itu sudah memberikan kecukupan dunia, tapi fatabarrajat ba'dah, kemudian dia tabaruj setelah itu, dia dandan gitu kan, menampakkan kecantikan untuk orang lain. Nah ini kata Rasulullah tidak usah ditanya lagi itu wanita kayak begitu itu katanya. Udah, itu katanya itu adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa-dosa yang kerap dilupakan istri-istri kita ya. Ada tidak menutup aurat sesuai dengan syariat, kemudian tabarruj. Menutup aurat sih menutup, tapi ternyata tabarruj itu
menampakkan kecantikan, pakaiannya tipis, ya, kemudian atau tidak tipis ketat, sehingga menampakkan apa itu lekuk-lekuk tubuh itu kan. Ini di dalam agama kita, di dalam hadis ini, di dalam itu dilarang. Ya. Gitu. Kemudian yang sering dilupakan oleh kita itu, oleh istri kita itu apa ya? Ini apa? Ghibah. Nah, ini mohon maaf. Ghibah itu apa? Ghibah itu kalau kita melihat hadis Rasulullah ya, ghibah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu ghibah itu apa? Kemudian qalu, para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dzikruka akhaka bima yakrahu. Itu kata Rasulullah ya, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan saudaramu apa yang ia tidak suka. Jadi kita menceritakan aib saudara kita. Kita menceritakan kelemahan saudara kita. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Kalau apa yang aku ceritakan tentang saudaraku itu benar. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika apa yang kamu katakan itu benar ada di dalam saudaramu itu, itulah kamu ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dan kalau kamu mengatakannya itu tidak ada, artinya kamu mengatakan yang tidak sesungguhnya tentang saudara kamu, nah itu faqad bahattahu. Sungguh engkau telah memfitnahnya. Nah, itu. Jadi dengan hadis ini kita dilarang gitu kan. Menjelek-jelekan saudara kita, membuka aibnya, membuka kekurangannya. Nah itu. Ghibah itu dibolehkan kalau satu, ya, di depan pengadilan ketika menjadi saksi ditanya kita bagaimana tentang saudaramu itu gitu kan. Nah di pengadilan boleh, oh saudara saya ini melakukan ini di depan pengadilan. Yang kedua apa? Untuk menghindarkan saudara kita dari bahaya, dari kejahatan dia, boleh. Tolong ya kalau ada interaksi dengan ini hati-hati. Dia itu pernah melakukan ini. Nah, itu hati-hati juga kita ngomong kayak gitu, tipis gitu kan. Tipis antara ghibah dan apa dengan tujuan baik dengan tujuan jelek itu. Nah, itu ya. Atau keperluan konsultasi. Seorang istri mengatakan kepada seorang ulama ya, kondisi suaminya yang pelit, suaminya yang suka memukul, untuk mencari solusi. Nah itu boleh itu. Tapi harus diceritakan kepada orang yang benar-benar amanah. Sehingga orang itu, mohon maaf, tidak menceritakan ke orang lain. Jadi ghibah itu luar biasa. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang sudah biasa kita baca itu ibu-ibu ya. Yang kita pelajari itu Bapak Ibu. Itu kan disebutkan itu seperti memakan bangkai daging saudaranya yang sudah mati. Jadi sama dengan kita memakan bangkai saudara kita, itu ghibah itu. Ini ya. Jadi ini kadang-kadang kita ngosip gitu, lupa itu. Itu dosa besar gitu kan. Di dalam satu keterangan Rasulullah mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ya. Ghibah itu bisa jadi itu lebih keras dari zina. Kenapa? Qila wa kaifa? Ar-rajulu yazni thumma yatub. Fayatubullahu alaihi. Seorang yang berzina kemudian ia bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaihi, maka Allah akan mengampuni dia. Wa inna sahibal ghibah, sesungguhnya sahabat ghibah, maksudnya sahibal ghibah itu yang melakukan ghibah, la yughfaru lahu, dia tidak akan diampuni oleh Allah hatta yaghfiru lahu sahibuhu,
Itu kan. Sampai orang yang digibahinya itu mengampuni dia. Itu begitu ya dalam hadis Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nah, ini ghibah, menceritakan aib orang, menceritakan kekurangan orang. Ini kita hati-hati betul ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita ya. Adanya media sosial sekarang, medsos, baik di WA, di apalagi itu ya, di Twitter atau di yang lain-lain lah gitu ya. Kita jangan sampai gibah. Bahkan Rasulullah mengatakan wa kariha lakum qila wa qala, dan yang dibenci oleh Allah itu apa? Qila wa qala, yaitu dikata dan berkata. Dikatakan begini, langsung berkata begini. Kita diinformasikan begini, langsung di-share. Nah, ini hati-hati. Hati-hati kita, jangan sampai mudah nge-share informasi-informasi yang belum tentu memiliki tingkat kebenaran. Hati-hati. Nah, ini dosa-dosa. Kenapa kita mengatakan ini? Laki-laki juga banyak yang melakukan ini ya. Tapi mohon maaf, ibu-ibu, jamaah semua, kadang-kadang tuh kalau ngerumpi itu kan mohon maaf, itu kebiasaan ibu-ibu. Walaupun bapak-bapak juga banyak yang ngerumpi ya itu. Nah, ini ngerumpi ini ya. Ini kan ngerumpi itu melahirkan gibah nantinya itu. Makanya kita sebutkan di antara dosa yang dilupakan oleh kita itu adalah gibah. Itu begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi? Nah, apalagi? Kemudian yang dilupakan oleh istri ini diantaranya ya apa itu? Menolak keinginan suami di tempat tidur. Nah ini ya. Mohon maaf nih ibu-ibu ya. Jadi menolak keinginan suami di tempat tidur. Nah itu. Menolak keinginan suami di tempat tidur. Rasulullah bersabda, la'anallahul muwassifat, al-muwassifat, la'anallahul muwassifat. Allah melaknat al-muwassifat. Al-muwassifat itu wanita yang menunda-nunda, itu ibu-ibu. Ya. Jadi Allah melaknat wanita yang menunda-nunda. Gitu. Kulna, kami berkata para sahabat, ya Nabi Allah, wa mal muwassifat. Siapa itu yang menunda-nunda itu? Siapa gitu? Maksudnya siapa ya Rasulullah yang menunda-nunda itu apa? Rasulullah kemudian bersabda, allati yad'uha zawjuha ila firashihi. Yaitu yang suaminya mengajak ia ke tempat tidur, fataqul, kemudian si istri mengatakan saufa, nanti sebentar, nanti dulu, hatta taglibahu ainahu, sampai si suaminya itu tertidur gitu, karena istrinya bilang nanti dulu gitu, sebentar, padahal tujuannya supaya suaminya tidur gitu. Ngerjain, ngepel dulu, kemudian piring diketrok-ketrokin gitu supaya suaminya tidur. Ya, nanti dulu Pak, sebentar gitu. Nah, itu ya. Jadi kita bahasakan ini menolak keinginan suami, dilaknat Allah al-muwassifat itu ya. Siapa itu? Allati yad'uha zawjuha ila firashihi fataqulu saufa. Nah, nanti dulu hatta taglibahu ainahu, sampai suaminya itu tertidur. Ya, gara-gara lama nunggu istrinya itu, ya. Itu namanya al-muwassifat itu. Allah melaknat wanita yang seperti itu. Nah, makanya bapak-bapak juga jangan ini ya, mohon maaf ini. Jangan apa istilahnya itu, jangan mudah ini, jangan mudah apa istilahnya itu. jangan tidak memberi kesempatan lah gitu ya. Kasihan juga ini. Kita kasihan juga istri kita dilaknat itu kan. Nah, itu. Nah, ini istri yang muwassifat gitu ya, yang menunda-nunda keinginan suami ya. Dipanggil oleh mah cepet mah ya, itu kan. Kemudian nanti dulu sebentar. Sebentar itu ngerjain apa supaya suaminya tidur gitu sehingga dia bebas. Nah, itu ya. Ini dosa yang tidak terasa ibu-ibu ya. Ini mohon maaf nih saya sebutkan ya, karena ada pertanyaan ini ya, apa saja.
Karena pembahasan kemarin kita menyebutkan apa dosa-dosa yang dilupakan suami. Nah, sekarang dosa-dosa yang dilupakan istri gitu ya. Mohon maaf. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Bisa jadi ini yang dilupakan itu kalau kita melihat hadis ya, awas memakai wewangian ini sehingga orang lain mencium. Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Itu hadis riwayat Ahmad. Perempuan mana saja yang menggunakan minyak wangi, parfum, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka perempuan itu adalah zina. Itu begitu. Ya. Di zaman Umar bin Khattab ya diceritakan itu. Pernah Umar bin Khattab itu berkeliling di antara shaf wanita, mungkin sedang melakukan salah satu sholat ya. Nggak tahu ini sholat Idul Adha atau Idul Fitri ini. Kemudian Umar mendapatkan wangi dari seorang wanita. Umar mengatakan, seandainya aku tahu siapa di antara kalian yang memakai minyak wangi ini, aku akan melakukan tindakan ini. Kata Umar, hendaklah kalian memakai wangian untuk suami. Itu kata Umar. Ya. Itu kemudian setelah itu kemudian ada perempuan yang ngompol di saat itu ya. Itu dalam riwayat itu karena dengar takut kata-kata Umar tadi itu. Ya. Ini betapa seorang istri harus menjaga diri intinya gitu ya. Nah, kemudian dosa yang dilupakan oleh seorang istri itu apa? Keluar rumah tanpa izin suami. Keluar rumah tanpa izin suami. Ketika kita keluar rumah harus ada izin suami. Innal mar'ata idza kharajat min baitiha, kata Rasulullah, ketika seorang istri keluar dari rumahnya wa zaujuha karihun lidzalik. Suaminya enggak suka, la'anaha kullu malakin fis sama. Semua malaikat akan melaknat dia, wa kullu syai'in tamuru alaihi. Semua yang ia lewati juga begitu. Ghairul jin wal ins. Selain jin dan manusia. Hatta terji' sampai dia pulang. Jadi ngeri ini Bapak Ibu ya. Innal mar'ata idha kharajat min baitiha wa zawjuha karihun lidzalika la'anaha kullu malakin fis sama wa kullu syai'in tamuru alaihi ghairul jin wal ins. Semua akan melaknat dia. Kalau istri yang keluar suaminya benci, nggak suka itu. Hatta tarji, sampai dia keluar. Sampai dia tarji, sampai dia pulang. Itu begitu. Nah ini di antara dosa-dosa yang tidak terasa. Kita keluar rumah harus izin suami. Ya. Apalagi yang sering dilupakan. Yaitu menyebarkan rahasia ranjang. Ini mah buat suami, buat istri gitu kan. Awas ketika kita ngobrol, kita lupa menceritakan bagaimana rahasia ranjang kita kepada orang lain. Seorang istri ngerumpi kemudian lupa menceritakan kejantanan suaminya, itu kan itu dosa. Sampai Rasul mengatakan inna min asyarri nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaih. Seorang laki-laki yang menggauli istrinya atau istri yang menggauli laki-laki suaminya, thumma yansuru sirraha. Kemudian ia menyebarkan rahasia ranjangnya itu. Nah, ini ya. Ini disebutnya min asyarri nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat yang menyebarkan rahasia ranjang. Kecuali kalau untuk alasan konsultasi kepada ahli itu lain ya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dan mohon maaf ada hal yang sering dilupakan juga apa? Menceritakan kecantikan wanita lain di depan suami. Nah ini jangan sampai ya seorang istri menceritakan kecantikan wanita lain di depan suaminya. Sehingga suaminya membayangkan itu kan dilarang itu. Itu sampai Rasulullah mengatakan itu ya, la tubashirul mar'atul mar'ata
Janganlah seorang istri menceritakan perempuan lain fatan ataha li zaujiha, ya. Dia menceritakan, ya, dia mensifati perempuan itu ka'annahu yanduru ilaiha, seperti suami itu melihat wanita itu, wah cantiknya kayak gini, kayak gini. Nah, itu jangan. Dan kemudian ini diantaranya, ya, minta cerai tanpa alasan. Itu seorang istri yang minta cerai tanpa alasan itu dosa yang tidak terasa. Ayu mamra'atin sa'alat zawzaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas kepada suaminya, maka haram baginya mencium wangi surga. Itu riwayat Abu Daud, ya, dari Thauban. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, di antara dosa yang dilupakan oleh istri. Nah, itu di antaranya. Ya, ini pertanyaan, menjawab pertanyaan, karena kajian kita sebelumnya pertanyaan juga itu, ya, dosa-dosa seorang suami, apa yang dilupakan suami. Nah, ini di antara dosa-dosa yang dilupakan oleh istri, gitu kan. Nah, nanti kita akan mengungkap juga, ya, mudah-mudahan ada waktunya, insya Allah, ada dosa-dosa orang tua kepada anak dan dosa anak kepada orang tua, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, ya, kesempatan yang bisa kita kaji kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita untuk terus beramal soleh, dan Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pantas diucapkan, kurang enak didengar. Ya, ini kita menjawab pertanyaan, saya agak susah ini bicaranya ini, ya. Karena seperti kita mengadili itu. Mohon maaf, saya membacakan hadis, saya berat bicaranya seperti ini, tapi kita harus ucapkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.